Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sakina Oktoni, NIM H051 17 1503. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Data Longitudinal Multikolinearitas dengan Prinsipal Komponen Analisis. Di bawah bimbingan oleh Ibu Dr. Anna Islamiyati, SSI, MSI, dan Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Adapun penguji Bapak Dr. Nirwan Ilyas, MSI, dan Bapak Siswanto, SSI, MSI. Adapun pokok bahasan terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metodologi penelitian. Pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Batasan masalah. Latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, analisis regresi merupakan sebuah teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Pengaruh antara satu variabel respon dengan satu variabel prediktor adalah regresi linear sederhana, sedangkan pengaruh yang didapatkan dari dua atau lebih variabel prediktor dengan satu variabel respon adalah regresi linear berganda. Salah satu asumsi dalam analisis regresi adalah tidak terdapat multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi apabila terdapat hubungan atau korelasi di antara beberapa atau seluruh variabel prediktor. Dampak dari terjadinya multikolinearitas adalah sulit dalam melakukan interpretasi karena variabel-variabel prediktor dalam model regresi linear mengakibatkan variansi estimator kuadrat terkecil menjadi besar dan tidak efisien sehingga menghasilkan galat baku yang lebih besar. Hal tersebut menyebabkan pengaruh variabel respon terhadap variabel prediktor menjadi tidak signifikan dan estimator kuadrat terkecil dan galat baku menjadi sensitif terhadap perubahan kecil dalam data, yakni cenderung tidak stabil. Ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas seperti menambahkan data yang baru, menghilangkan satu atau beberapa variabel prediktor yang dianggap memiliki korelasi tinggi dari model regresi, serta melakukan transformasi logaritma natural. Namun, beberapa prosedur yang dijelaskan tersebut bergantung pada kondisi penelitian. Oleh karena itu, prosedur lain yang dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas tanpa harus mengeluarkan variabel prediktor yang berkorelasi, yaitu metode prinsipal komponen analisis. Prinsipal komponen analisis diperkenalkan oleh Karl Persson pada tahun 1901. Selanjutnya dikembangkan oleh Harold Hotelin dan bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara mereduksi dimensinya. Secara umum, PCA pada dasarnya dilakukan dengan cara menghilangkan korelasi di antara variabel prediktor melalui transformasi variabel prediktor asal yang berkorelasi ke variabel prediktor baru yang tidak berkorelasi sama sekali, tetapi tetap mempertahankan keragaman data asal. Setelah beberapa komponen hasil PCA yang bebas multikolinearitas, komponen-komponen tersebut menjadi variabel prediktor baru yang akan diregresikan pengaruhnya terhadap variabel respon. Beberapa penelitian terdahulu yang telah menggunakan PCA, diantaranya Ulkodri dan kawan-kawan pada tahun 2010 menggunakan PCA untuk mengetahui karakteristik habitat mangrove berdasarkan parameter kualitas perairan. Markus dan kawan-kawan pada tahun 2012 menggunakan PCA untuk mengatasi multikolinearitas dalam analisis regresi linear berganda. Ismunarti pada tahun 2013
menerapkan PCA pada hubungan distribusi spasial komunitas fitoplankton dan faktor lingkungan. Deslen dan kawan-kawan pada tahun 2017 menggunakan PCA untuk mereduksi faktor-faktor invasi di kota Ambon. Yulianto dan Putriana pada tahun 2019 menggunakan PCA untuk pengelompokan area pelayanan dan jaringan daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Akan tetapi, semua penelitian tersebut menggunakan data cross-section. Namun, pada kenyataannya, masalah multikolonialitas juga dapat terjadi pada data longitudinal. Data longitudinal merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Data cross-section yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu dengan beberapa objek amatan. Adapun data time series adalah data yang terdiri dari beberapa periode waktu. Kelebihan menggunakan data longitudinal adalah dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada individu, tidak membutuhkan subjek yang banyak karena pengamatannya berulang, dan juga estimasinya lebih efisien karena dilakukan setiap pengamatan. Model regresi data longitudinal digunakan untuk memperoleh model yang sesuai. Pada model regresi data longitudinal, yang umumnya digunakan terdapat 3 macam, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Pemodelan data longitudinal yang dilakukan melalui Fixed Effect Model, yang mengasumsikan bahwa intercept berbeda-beda untuk setiap individu, akan tetapi koefisien regresi masing-masing variabel adalah konstan. Ghazali dan Otok pada tahun 2016 menggunakan pemodelan fixed effect pada regresi data longitudinal dengan estimasi generalis method of moment. Fernandes dan Wardani pada tahun 2018 menggunakan pemodelan fixed effect pada analisis data longitudinal pada studi kasus penderita Decubitus Wound. Pada penelitian tersebut, peneliti belum mempertimbangkan masalah multikolonialitas yang terjadi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, masalah multikolonialitas akan diperhatikan dengan menggunakan metode prinsipal komponen analisis. Selanjutnya, metode akan diaplikasikan pada data diabetes mellitus, yaitu data pasien yang diukur berulang kali pada setiap waktu perawatan. Adapun rumusan masalah terdiri dari 1. Bagaimana estimasi parameter model data longitudinal multikolonialitas dengan metode prinsipal komponen analisis. 2. Bagaimana model dugaan untuk data gula darah pasien diabetes mellitus berdasarkan metode prinsipal komponen analisis. Tujuan penelitian terdiri dari 1. Memperoleh estimasi parameter model data longitudinal multikolonialitas dengan metode prinsipal komponen analisis. 2. Memperoleh model dugaan untuk data gula darah pasien diabetes mellitus berdasarkan metode prinsipal komponen analisis. Batasan masalah. 1. Penelitian ini menggunakan data longitudinal multikolonialitas dengan prinsipal komponen analisis menggunakan matriks korelasi. 2. Data diaplikasikan pada data gula darah, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, suhu, dan trombosit pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar pada tahun 2019. Pemodelan data longitudinal menggunakan fixed effect model dengan metode penduga parameter least square. Tinjauan pustaka terdiri dari 1. Data longitudinal, 2. Model regresi, 3. Multikolonialitas, 4. Nilai eigen dan vektor eigen, 5. Prinsipal komponen analisis, 6. Regresi data longitudinal model fixed effect, 7. Metode least square, 8. Pengujian signifikansi parameter, 9. Diabetes mellitus. Metodologi penelitian terdiri dari sumber data, variabel penelitian, definisi variabel, metode analisis, dan diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data penderita penyakit diabetes mellitus pada tahun 2019.
Data diperoleh dari rekam medis pasien yang telah menjalani masa pengobatan di Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Makassar. Jumlah pengamatan terdiri dari 30 pasien dengan 6 kali pengukuran setiap pasien, sehingga total data yang digunakan sebanyak 180 data. Variabel penelitian, gula darah dengan variabel responnya yang memiliki satuan miligram desiliter dengan 4 variabel prediktor. Yang pertama, tekanan darah sistolik dengan satuan milimeter merkuri hidrarigrum. Yang kedua, tekanan darah diastolik dengan satuan milimeter merkuri hidrarigrum. Yang ketiga, suhu tubuh dengan satuan derajat Celcius. Yang keempat, trombosit dengan satuan ribu per mikroliter. Definisi variabel. Gula darah. Gula darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan sebagai salah satu bahan bakar untuk sel dapat melakukan metabolisme dan menghasilkan energi. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Frekuensi tekanan darah sistolik pada penderita diabetes mellitus 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes mellitus. Tekanan darah diastolik adalah tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detak jantung. Frekuensi tekanan darah diastolik pada penderita diabetes mellitus 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes mellitus. Suhu tubuh berpengaruh terhadap penderita diabetes mellitus disebabkan oleh adanya infeksi, peradangan, dehidrasi, dan juga efek samping dari beberapa jenis pengobatan yang dapat menimbulkan efek samping yaitu kenaikan suhu tubuh di atas normal, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Trombosit. Trombosit yang berpengaruh terhadap penderita diabetes mellitus, di mana terdapat kerusakan endotel yang akan diikuti dengan aktivasi trombosit dan sistem pembekuan darah yang akhirnya menjadi trombus. Berikut sumber datanya. Metode analisis yang akan dijelaskan melalui diagram alir. Yang pertama, memulai, lalu menginput data, kemudian uji multikolinearitas. Apabila datanya tidak multikol, maka melakukan penginputan data kembali. Apabila datanya multikol, maka akan diatasi dengan metode prinsipal komponen analisis. Beberapa proses kerja dari prinsipal komponen analisis yaitu menentukan jumlah komponen berdasarkan hasil PCA yang didapatkan. Kemudian, menentukan jumlah komponen utama berdasarkan presentasi proporsi kumulatif keragaman yang digunakan sebanyak 80%. Kemudian, memodelkan komponen utama dengan variabel respon menggunakan fixed effect model. Lalu, mengestimasi parameter fixed effect model menggunakan least square. Kemudian, menginterpretasi hasil dan menarik kesimpulan. Dan selesai. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.